Shalom, salam sejahtera, salam di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Patut mengucap syukur pada malam hari ini, kita masih boleh bertemu lagi, sekalipun hanya menonton saja di layar HP. Tetapi saya yakin dan percaya, saudara Jemaat GPD Apostolik semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tidak bisa melihat saudara, tapi saudara bisa melihat saya. Saya sehat, saya kuat, saya percaya ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini adalah malam yang kedua, di mana saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, firman singkat malam hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita buka di dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapa di sorga, malam hari ini adalah malam yang kedua, di mana kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami semua diberkati. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ampuni dosa kesalahan kami, basuh dengan darah-Mu Yesus, biarlah kami layak ada di hadirat Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam untuk dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan singkat, tidak terlalu panjang, tapi saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita buka dalam Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 25 dan ayat 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita barusan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Bahkan Dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Untuk bersyafaat untuk kita. Bahkan Dia mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat Alkitab di atas, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang akan kita belajar malam hari ini. Dua hal ini kita akan belajar, yaitu yang pertama, Roh Kudus mengajarkan kita. Ya, Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Yang kedua, Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita tentang sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Sebab itu jangan kita mendukakan Roh Kudus. Itu ada di ayat
Efesus 4 ayat 30, menentang Roh Kudus di Kisah 7 ayat 51, itu nanti kita baca di rumah. Memadamkan Roh Kudus 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan mengeraskan hati Ibrani 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, ayat-ayat Alkitab di atas merupakan bukti bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk menerima Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita mengandalkan kekuatan sendiri. Sering kita menghadapi masalah tapi kita tidak berdoa minta Roh Kudus yang menuntun kita. Lebih parah lagi, ketika Roh Kudus sudah berkali-kali mengingatkan kita, menegur kita lewat firman Tuhan, ya, kita sepertinya tidak mendengarkan, bahkan kita tidak mempedulikannya, sehingga membuat Roh Kudus berduka. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Mari kita buka, nanti saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Nah, saudara, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Coba kita buka dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, frase atau struktur hidup oleh Roh Kudus menjadi begitu menarik perhatian kita. Apa sebenarnya yang Paulus maksudkan dengan hidup oleh Roh? Nah, saudara, yang Paulus maksudkan hidup oleh Roh adalah supaya kita menjauhkan diri dari segala perbuatan kedagingan. Kita menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 19 dan ayat yang ke-21. Coba kita lihat di sana. Galatia 5 ayat 19 dan sampai dengan ayat 21. Perbuatan daging ialah nyata. Dengar baik, saudara. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, itu yang dimaksudkan Paulus, supaya kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjauhkan diri dari semua itu? Bagaimana kita menjauhkan diri dari segala keinginan daging itu?
Jawaban sederhana saja, tapi kadang susah untuk kita melakukan. Gampang sebenarnya, tapi susah untuk kita melakukan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh, yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Coba kita lihat lagi di sana. Galatia 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Bagaimana cara kita bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan atau dari segala keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan? Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengerti ini, baru kemudian Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Kita baca lagi di sana. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh di sini maksudnya adalah Roh Kudus, Roh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar ada beberapa langkah untuk kita bisa sampai pada tahap hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi pertama kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah vital, sangatlah penting, saudara. Sangat-sangat penting. Sebab kalau kita hidup, kita dimampukan, kita dikuatkan, bahkan sampai saat ini kita masih dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Saya yakin dan percaya ini adalah kontrol atau berkat dari Tuhan lewat Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Yang kedua, kita harus hidup oleh Roh Kudus dengan cara menggantikan perbuatan daging dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, barulah kita akan sampai kepada hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa penting kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau buat saya sangat-sangatlah penting. Sangat-sangatlah penting. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita dimampukan. Supaya kita dikuatkan. Supaya kita dihiburkan. Supaya kita disembuhkan. Dan yang paling utama adalah supaya kita diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa penting kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Sebab tanpa Roh Kudus tentunya kita tidak akan mampu untuk melewati hal-hal atau mungkin hari-hari ini yang sedemikian sulit ya bagi kita. Ada yang tidak bisa kerja, ada mungkin beraktivitas tapi terbatas, kita tidak bisa lagi beribadah. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan sudah mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memampukan kita. Memampukan apa? Mampukan untuk melewati hari-hari yang begitu suram. Saya di rumah berpikir, sampai kapan kalau begini?
Tapi saya yakin dan percaya pandemi ini akan berlalu dan kita akan beribadah bersama-sama, kita akan bekerja dan beraktivitas seperti biasa, normal kembali. Sebab itu harus banyak berdoa, minta kepada Tuhan, sebab saya yakin dan percaya semua ini adalah izin Tuhan. Tuhan kontrol. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu, Dia Maha tahu. Sebab itu kita harus bersyukur apa yang Tuhan buat itu semua baik adanya. Dan saya yakin ada Roh Kudus yang menguatkan kita, ada Roh Kudus yang memampukan kita, ada Roh Kudus yang menghiburkan kita. Ya, kalau di rumah terus cuma penghiburan lewat HP, lewat TV, saya kira agak kurang. Kita harus minta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus supaya apa? Tidak stres, tidak khawatir, tidak takut. Kita harus ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Yang terlebih lagi, kalau ada yang sakit, tentunya ada penolong yang lain. Roh Kudus akan sembuhkan kita, asal kita yakin dan percaya. Dan terlebih lagi yang paling utama adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Roh Kudus adalah jaminan kita tidak perlu takut. Roh Kudus adalah jaminan kita. Efesus 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Saya akan baca sekali lagi. Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus adalah jaminan kita. Jaminan kita, katakan di sini, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu pelajaran yang penting. Mengapa kita butuh Roh Kudus? Mengapa kita butuh penolong yang lain? Sebab kita tidak mampu untuk hidup sendiri. Kalau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kita butuh Tuhan, kita butuh penolong yang lain, yaitu Parakletos yang Dia kirim untuk menolong kita. Itu penolong yang lain yang Allah berikan di dalam hidup kita. Nah, saudara, itulah pentingnya kita harus hidup, harus minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kita dimampukan, kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita diselamatkan, kita disembuhkan, bahkan kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Itulah kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kesimpulannya, saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah keharusan. Kita harus minta Roh Kudus penuhi kita supaya apa? Kita mampu untuk melewati segala permasalahan, pergumulan saat-saat ini. Kenapa dari tadi saya agak alergi untuk mengatakan atau mau bilang ini virus penama. Karena saya tidak mau membawa nama ini. Karena saya yakin dan percaya di balik ini ada kuasa gelap yang mengganggu kita. Sebab itu saya tidak mau bilang nama virus ini. Semua melonjak dia. Kita harus patahkan ini. Kita minta kuasa dari Allah, kuasa Roh Kudus, supaya kita dimampukan kita untuk mengalahkan. Supaya apa? Supaya kita boleh beribadah. Bebas kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Saudara, sudah sekian lama kita semua tinggal di rumah, beribadah sama dengan kucing-kucingan, sana tako-tako. Bahkan saya juga cuma 1 kali ikut ibadah di pastori. Karena bukan takut sebenarnya, tapi saya menjaga di sini. Saya takut nanti kalau ada apa-apa, di sini banyak anak-anak. Jadi saya menjaga, ya. Tapi puji nama Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, dan saya juga ya membantu dari belakang layar. Ya, saya kira semua kita harus menopang pelayanan ini, dan saya yakin dan percaya pandemi ini akan berlalu. Jangan cumu-cumu tuh virus penama. Supaya apa? Supaya dia tidak melonjak. Tidak usah cumu-cumu itu. Patahkan terus. Supaya apa? Kita ada kebebasan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang kita tinggikan, bukan yang lain. Tidak ada yang lain. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, pentingnya kita hidup oleh Roh Kudus adalah harus, ya. Peranan Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang singkat ini. Agak kaku-kaku karena solamannya ndak khotbah, ya. Bicara sendiri di muka begini agak kaku, tapi saya yakin dan percaya semua kita sudah diberkati lewat firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Jadi sebelum kita tutup, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Berikan kami kekuatan Bapa. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk menghadapi segala macam pergumulan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami dimampukan. Bahkan kalau ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sebab kami percaya Engkau Allah, Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup lakukan segala perkara bagi hidup kami. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat GPD Apostolik, gembala, dan semua kami yang terkait. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, virus apapun itu. Biarlah semua yang bukan dari Tuhan dan tidak berkenan kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah itu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang hamba kerjakan malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Kami naikkan hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Nanti kita akan bertemu kembali. Puji Tuhan, kita akan bertemu di gereja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.